Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah statistik. Kami ingin menjelaskan mengenai analisis korelasi dan data cross section. Next. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Rona Tumiur Mauli Cesimoraker SEMM. Next. Anggota kelompok kami yaitu ada Eva Khairunisa, ada Faisa Maharini Jefir, ada saya Osama Ramadan, dan ada Bagus Aji. Yang pertama ada analisis korelasi yang mencakup 3 komponen yaitu koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji signifikansi koefisien korelasi. Definisi dari 3 komponen tersebut yaitu untuk koefisien korelasi yaitu indikator hubungan linier antara 2 variabel X dan Y. Jika nilai lebih besar dari 0, maka hubungan berarti positif. Jika nilai lebih kecil dari 0, maka hubungan negatif. Kemudian koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Dan yang terakhir ada uji signifikansi koefisien korelasi. Uji signifikansi koefisien korelasi ini untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan 0. Next. Selanjutnya ada contoh kasus analisis korelasi. A, ada koefisien korelasi di mana dari PT Sejahtera Abadi diwawancarai 6 karyawan terkait dengan pendapatan dan juga pengeluaran mereka per bulan dan tersaji di dalam tabel tersebut. Next. Untuk menghitung koefisien korelasi disusun dengan tabel bantu dengan yang ada di slide dan didapatkan nilai dari tabel untuk dimasukkan ke dalam rumus di next slide. Dari nilai-nilai yang ada di tabel di slide sebelumnya, didapatkan R itu 0,8862 atau sebesar 0,886, yang berarti hubungan antara variabel X dan Y positif kuat atau korelasi kedua variabel tersebut tinggi. Next. B. Koefisien determinasi. Dengan soal, carilah koefisien determinasi pada kasus hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran atau konsumsi per bulan dengan rumus R kuadrat dan mendapati angka 0,784 yang artinya bahwa kemampuan variabel X dan dalam menerangkan keragaman variabel Y sebesar 78,4%. Sedangkan sisanya yaitu 21,6% dijelaskan oleh variabel lainnya. Next. C. Uji signifikansi koefisien korelasi antara variabel X dan juga variabel Y dengan taraf nyata 5%. R-nya sudah diketahui 0,886. Langkah pertama yaitu perumusan hipotesis, diketahui H0, P sama dengan 0, H1, P sama dengan tidak 0. Lalu langkah kedua yaitu taraf nyata 5% untuk uji dua arah, alfa dibagi 2 sama dengan 0,05, dibagi 2 sama dengan 0,025. Dengan derajat bebas yaitu N dikurang K yaitu sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nilai taraf nyata alfa dibagi 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 4 adalah 2,776. Angka ini didapatkan dari tabel distribusi T student. Lalu langkah ketiga menentukan nilai uji T dengan rumus R dibagi akar 1 minus R kuadrat dibagi N-2 dan didapatkan angka 3,8. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Aji. 4. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,776. Yang kelima, menentukan keputusan. Nilai T hitung berada di daerah menolak H0, yang berarti H0 ditolak dan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisiensi korelasi pada populasi tidak sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara variabel X dengan variabel Y di setiap bulannya. 2. Analisis data cross section.
Analisis cross-seksional merupakan sebuah penelitian yang di dalamnya mempelajari mengenai dinamika dan kolerasi antar faktor efek risiko dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data. Analisis cross-seksional mempunyai manfaat untuk melihat prestasi dari sebuah perusahaan terhadap industri. Selain itu, cross-seksional juga bermanfaat untuk menganalisa kasus khusus untuk menentukan bonus manajemen dalam sebuah perusahaan. Penelitian cross-seksional ini mudah untuk dikerjakan oleh peneliti dan berguna bagi penemuan yang besar kaitannya dengan karakteristik tiap-tiap variabel. Instrumen pada analisis cross-seksional adalah wawancara, survei, dan kuesioner. Melalui 3 instrumen tersebut, maka akan mendapatkan data yang nantinya dapat langsung dianalisis dengan menggunakan analisis cross-seksional. Dalam perhitungan data dan analisis harus benar-benar teliti untuk memasukkan angka. Selain itu, hasil yang sudah dianalisis juga harus dijabarkan dengan jelas dan baik. Tujuannya agar penelitian tersebut dapat diterima dan dimengerti dengan mudah oleh pembacanya. Jenis studi cross-seksional terdiri dari 2 jenis, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Penelitian deskriptif yaitu sebuah studi cross-seksional mungkin sepenuhnya deskriptif. Sebuah survei deskriptif cross-seksional menilai beberapa sering, luas, atau parahnya variabel yang menarik terjadi di seluruh demografis tertentu. Sedangkan penelitian analitik yaitu penelitian cross-seksional analitik menyelidiki hubungan antara 2 parameter yang terkait atau tidak terkait. Metodologi ini tidak sepenuhnya sangat mudah, karena variabel dan hasil luar bersifat simultan dan studi mereka juga demikian. Contoh kasus analisis cross-seksional. A. Kasus cross-seksional deskriptif. Prevalensi PJK di antara kelompok terpapar atau orang yang tidak aktif OR dan kelompok tidak terpapar atau yang aktif. Berikut adalah tabelnya. Penyelesaian. Prevalence 1 sama dengan A dibagi A tambah B sama dengan 50 dibagi 250 sama dengan 20%. Adalah proporsi PJK di antara orang-orang yang aktif OR. Sedangkan yang kedua, prevalence 2 sama dengan C dibagi C tambah D sama dengan 50 dibagi 750 sama dengan 6,7% adalah proporsi PJK di antara orang-orang yang tidak aktif OR. B. Kasus cross-seksional analitik. Pada setiap ibu hamil yang akan melahirkan dilakukan pemeriksaan HB, kemudian setelah bayi lahir ditimbang berat badannya. Kriteria inklusi adalah persalinan normal atau fisiologis dengan kehamilan yang cukup bulan. Batasan untuk anemia adalah HB kurang dari 11 gram per sen. Hasil dari tabel tersebut menunjukkan bahwa risiko anemia terhadap BBLR 2 kali lebih besar dibandingkan dengan tidak anemia. Resiko atribut atau RA sama dengan 0,15 dikurang 0,08 sama dengan 0,07. Ini berarti bahwa resiko BBLR yang dapat dihindarkan bila tidak terjadi anemia pada ibu hamil sebesar 0,007. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara anemia dan BBLR. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan cross-seksional karena pengumpulan data dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan, tetapi bersifat analitis karena dilakukan analitis seperti penelitian kohort. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.